Film ini merupakan film ke-6 dalam jagat Spider-Man Sony dan merupakan sequel dari film Venom 2018 dan Venom The Let's Be Carnage 2021. Film ini juga memiliki hubungan dengan film Spider-Man No Way Home. Ketika film ini sudah saya rangkum dan kalian bisa menemukannya di pojok kanan atas video ataupun di kolom deskripsi. Jadi film ini bercerita tentang perjalanan Eddie Brock dan Venom setelah setahun bersimbiosis. Mereka akan menghadapi ancaman dari planet yang merupakan kampung halaman Venom. Seperti apakah keseruan film ini? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree seperti kuping, amankan posisi. Ada sesosok dewa simbiot bernama Null yang sudah terpenjara sejak dahulu kala oleh makhluk ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot. Setelah mengetahui kodek telah dibuat, Null mengirim alien Sinopech ke seluruh alam semesta untuk mencari simbiot yang membawa kodeks itu. Kemudian scene berpindah ketika Eddie dan Venom berada di dalam sebuah bar di Meksiko. Scene ini adalah scene yang sama dalam ending Spider-Man No Way Home ketika Eddie Brock berada di semesta utama Marvel atau dunia 616. For 5 years. Di sini si bartender menceritakan tentang multiverse dan invasi alien yang dilakukan Thanos. Nggak lama setelah itu, sebuah portal terbuka dan membawa Eddie dan Venom kembali ke universe asalnya. Di sini kita bisa melihat kalau bartender di universe Venom memiliki rambut gondrong, berbeda dengan bartender di universe MCU yang memiliki gaya rambut pendek. Setelah kembali ke universe-nya, Eddie dan Venom mengaku muak dengan multiverse. Ia pun segera membuatkan minuman tequila. Gak lama setelah itu, Eddie melihat berita bahwa kini ia telah menjadi buronan karena diduga telah membunuh detektif Patrick Mulligan di film keduanya. Karena menjadi buron, Eddie tidak bisa pulang ke San Francisco dan juga tidak bisa tinggal di Meksiko. Maka dari itu, Eddie memutuskan untuk pergi ke New York bersama Venom, ingin melihat patung Liberty. Ketika di perjalanan, Eddie seperti mendengar sesuatu. Setelah menelusuri sumber suara, mereka menemukan sebuah gudang tempat penyeludupan anjing petarung ilegal. Huge! I promise not to eat. Venom yang merasa kasihan mencoba untuk melepas semua anjing. Akan tetapi, para penjaga preman mafia datang mengancamnya. Eddie sempat memperingati mereka karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun karena para preman ini belagu, Venom yang lapar pun langsung menjadikan mereka sebagai makanan. Setelah membebaskan semua anjing petarung, terlihatlah salah satu alien Sinopech sudah tiba di bumi. Yang mana Sinopech ini ternyata memiliki penglihatan yang sangat buruk. Namun tanpa mereka sadari, pergerakan mereka ternyata diketahui oleh seseorang dari kamera CCTV. Seseorang itu kemudian memerintahkan Jenderal Strickland untuk pergi ke Meksiko. Sementara itu di dalam bar, si bartender melihat sisa sambiot Venom. Tepat ketika sambiot itu akan menyentuh si bartender, Jenderal Strickland tiba-tiba muncul. Simbiot dan juga menangkap si bartender. Scene berpindah ke sebuah fasilitas yang berada di gurun Nevada. Di sana ada seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Payne yang lengan kirinya lumpuh akibat terkena petir. Dan mendapat kabar kalau pasukan Strickland akan membawa detektif Mulligan yang mereka temukan ke area 51. Saat itu juga Dr. Payne berangkat ke area 51 yang merupakan tempat rahasia penelitian alien. Kabarnya pemerintah akan menonaktifkan tempat ini dalam 3 hari lagi. Strickland sedang menghancurkan sebuah tangki menggunakan cairan asam tinggi. Yes, ma'am. We got enough rock and dust.
kemudian masuk ke dalam lab yang berada di ruang bawah tanah. Disinilah Dr. Payne bekerja sebagai peneliti simbiot, sementara Jenderal Strickland mengumpulkan para simbiot yang masih berkeliaran. Simbiot yang mereka temukan dari Meksiko kepada rekan Dr. Payne yang bernama Sadie. Untuk menyelamatkan detektif Mulligan, mereka menyuntikkan salah satu simbiot berwarna hijau ke dalam tubuhnya. Dan ternyata proses simbiosis pun berjalan dengan sempurna. Dr. Payne mengenakan pakaian khusus untuk menemui detektif Mulligan. Dan setelah bertemu, Dr. Payne mengaku kalau mereka berusaha untuk menyelamatkan detektif Mulligan dan para simbiot. Dr. Payne juga bertanya kenapa para simbiot ini datang ke bumi. Simbiot itu pun menjelaskan kalau mereka tidak datang mengambil alih planet bumi, melainkan mereka sedang bersembunyi dari kerajaan Nul, yaitu pencipta mereka yang sudah mereka penjarakan. Jika Nul berhasil mendapatkan kodek dari simbiot yang membawanya, maka seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan oleh Nul. Melihat ketakutan para simbiot, sepertinya Nul ini sangat berbahaya dan mungkin memiliki efek kerusakan yang sangat tinggi. Mungkin tingkat kebahayaannya setara dengan Thanos. Eddie dan Venom menjadi penumpang ilegal di salah satu pesawat yang menuju ke New York. Di sini Venom mengambil alih tubuh Eddie dan bertransformasi menjadi Venom seutuhnya. Hal itu pun membuat Sinopage langsung mendeteksi kodek yang ternyata ada di tubuh Eddie dan Venom. Saat itu juga Sinopage segera melompat ke pesawat untuk mengambil kodek itu. Di tengah perkelahian itu, Venom berhasil mendorong Sinopage masuk ke dalam turbin, sehingga tubuhnya tercincang. Sementara Venom melompat dari pesawat dan mengubah diri menjadi parasut untuk menyelamatkan Eddie. Sebelum sampai ke bawah, Venom memberitahu Eddie kalau dirinya sangat kagum dengan keindahan bumi. Sementara itu ada sebuah keluarga hippie yang sedang melakukan traveling menuju area 51 dari sang ayah bernama Martin beserta istri dan kedua anaknya. Keluarga ini sangat terobsesi melihat alien sebelum area 51 itu ditutup. Sedang bercanda gurau, potongan tubuh Sinopage jatuh di depan mereka. Namun mereka sama sekali tidak peduli. Ternyata tubuh Sinopage yang tadinya hancur kini bisa kembali pulih. Di tempat lain, Eddie akhirnya berhasil mendarat dengan sangat baik berkat bantuan Venom. Namun meskipun begitu, Venom masih terlihat sangat takut dan waspada. Saking takutnya, Venom bahkan tidak berani menyebut nama Nul ketika Eddie bertanya. What's his name then? No. Venom memberitahu kalau para simbiot telah memenjarakan pencipta mereka yaitu Nul di planet Klintar. Sementara makhluk yang mengejar mereka barusan adalah Sinopage yang merupakan predator alami bagi para simbiot. Venom yakin kalau penciptanya pasti mengirim Sinopage untuk mengambil kodeks sebagai kunci kebebasannya. Venom juga menjelaskan kalau kodeks hanya bisa terbentuk ketika ada simbiot yang menyelamatkan inangnya dari kematian. Setelah itu, kekuatan hidup keduanya tergabung menjadi satu yang disebut sebagai Life Force. Kodeks sendiri merupakan hasil dari hubungan emosional dan keharmonisan yang sangat mendalam antara simbiot dengan inangnya. Yang mana hal ini sangat jarang sekali terjadi mengingat simbiot hanya bertindak sebagai parasit. Venom pun memberitahu kalau kodeks yang ada di dalam diri mereka terbentuk ketika Venom menghidupkan kembali Eddie yang tewas tertikam oleh Riot di film pertamanya. Yang artinya Venom dan Eddie memiliki hubungan emosional yang sangat dalam. Jika Venom bertransformasi secara penuh, maka kodeks akan secara otomatis memberi sinyal pada Sinopage meskipun jaraknya sangat jauh. Itulah alasan kenapa Sinopage hanya memburu mereka ketika Venom bertransformasi secara penuh. Ketika sedang melanjutkan perjalanan, mereka menemukan seekor kuda.
Saat itu juga Venom memasuki kuda untuk membawa Eddie menuju New York. Sementara itu di area 51, Dr. Payne memperlihatkan beberapa simbiot yang berhasil mereka tangkap. Strickland merasa khawatir kalau para simbiot ini sebenarnya tidak sedang bersembunyi. Gak lama setelah itu, Strickland mendapat laporan bahwa Eddie berada di gurun Meksiko. Saat itu juga Strickland dan anak buahnya langsung pergi mencari Eddie. Kuda Venom yang kehausan minum di tepi sungai. Lalu tiba-tiba saja Venom dan Eddie terpisah setelah diserang oleh anak buah Strickland. Melihat Eddie yang terbawa arus, Venom berusaha mengejar Eddie. Pasukan Strickland juga masuk ke dalam air untuk mengejar Eddie dan Venom. Eddie bahkan harus membunuh salah satu pasukan, sementara Venom hampir tertangkap oleh pasukan yang lain. Beruntung ia bisa mencapai Eddie dengan memanfaatkan ikan dan katak. Namun Venom terpaksa bertransformasi penuh demi melindungi Eddie ketika jatuh dari air terjun. Membuat Sinopech mengetahui lokasi mereka. Ketika Sinopech tiba di tempat itu, saat itu juga Venom masuk ke tubuh Eddie. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Strickland dibantai habis oleh Sinopech. Strickland marah dan memberitahu hal itu pada Dr. Payne. Venom dan Eddie benar-benar berada dalam kesulitan yang amat sangat, di mana mereka diburu oleh Sinopech dan pasukan Strickland secara bersamaan. Tentu hal ini sangatlah rumit, karena mereka harus bisa mengatur kapan berubah ke dalam bentuk Venom untuk kekuatan penuh dan kapan kembali ke dalam bentuk manusia untuk menghindari Sinopech. Sementara di dalam lab, Dr. Payne memberitahu Mulligan tentang makhluk yang memburu anak buah Strickland. Mendengar itu, simbiot yang ada di tubuh Mulligan bertransformasi secara penuh menjadi toksin. Ia memberitahu jika Sinopech berhasil mendapatkan kodeks dari Venom, maka Null akan menjatuhkan seluruh alam semesta ke dalam kegelapan. Toksin juga memberitahu bahwa jika salah satu Venom atau Eddie mati, maka kodeks juga akan hilang. Eddie tidak sengaja bertemu keluarga Martin yang sedang beristirahat. Setelah berkenalan, Martin memberitahu kalau mereka ingin melihat alien di area 51 yang akan ditutup. Martin juga menawarinya tumpangan menuju Las Vegas. Lagi pula, jarak ke New York yang merupakan tujuan Eddie masih sangat jauh. Di tengah percakapan itu, salah satu anak Martin mengetahui kalau Eddie adalah seorang buron yang sedang dicari. Namun Martin tetap bersikap baik. Kemudian mengatakan semoga Martin dan keluarganya bisa melihat alien yang baik di area 51 nanti. Selama di perjalanan, Venom merasa sangat bahagia dengan kebaikan dan kehangatan keluarga Martin. Mereka bernyanyi bergembira sepanjang perjalanan. Kemudian di malam harinya, anak bungsu Martin memberi coklat pada Eddie, sambil mengaku kalau ia sebenarnya takut melihat alien. Eddie pun menenangkan anak itu dengan mengatakan kalau alien sebenarnya tidak ada. Mendengar itu, Venom pun memuji tindakan Eddie dan berkata jika Eddie memiliki anak, ia pasti akan menjadi ayah yang baik. Mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Sebelum berpisah, Martin memberi sedikit uang dan sendal kepada Eddie. Eddie dan Venom bercerita tentang impian Venom yang ingin melihat patung Liberty. Namun karena uang mereka tidak cukup, Venom memberi saran untuk mendapatkan uang dari kasino. Mereka mengambil pakaian dari pria mabuk di pinggir jalan, kemudian masuk ke dalam kasino. Dalam kasino, Venom langsung bermain di mesin slot, yang akhirnya malah rungkat menghabiskan semua uang yang mereka dapat dari Martin sebelumnya. Mereka malah bertemu Nyonya Chen yang kebetulan ada di sana. Karena mencium aroma tubuh Eddie yang tidak sedap,
Nyonya Chen mengajak Eddie dan Venom ke kamarnya untuk membersihkan diri. Di tempat lain, Strickland mendapat laporan bahwa Eddie berada di Las Vegas. Saat itu juga, Strickland dan anak buahnya langsung berangkat ke Las Vegas untuk menangkap Eddie dan Venom. Nyonya Chen merayu Venom untuk menari bersamanya. Meskipun Eddie sudah memperingatkan, Venom tetap ngotot untuk menari bersama Nyonya Chen. Tentu saja hal ini membuat Sinopech mengetahui keberadaan mereka. Terlihatlah kalau Venom sangat bahagia ketika menari bersama Nyonya Chen. Sinopech muncul di tempat itu, dan saat itu juga Venom kembali ke tubuh Eddie sehingga Sinopech pergi karena tidak melihat Codex lagi. Tak lama ketika Sinopech pergi, pasukan Strickland juga langsung tiba. Akhirnya Eddie dan Venom berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke areal Dima 1. Tanpa mereka ketahui, ternyata Sinopech juga mengikuti mereka. Keluarga Martin akhirnya tiba di areal Dima 1. Mereka masuk ke dalam dan naik ke atas sebuah menara untuk melihat penampakan alien. Di dalam lab, Dr. Pen menyadari kalau kondisi Venom memburuk jika tanpa tuannya. Hal itu pun membuat Sadie merasa kasihan. Sementara itu Eddie terbangun dari pingsan dan mendapati dirinya terkurung di dalam sebuah ruangan. Dari ruang sebelah, terlihat Mulligan berubah menjadi toksin dan memperingatkan Eddie bahwa Codex harus dijaga dari kekuatan gelap. Ia juga memberitahu kalau pasukan simbiot sudah menunggu di sini. Setelah itu, Strickland datang dan memberitahu Pain bahwa ia sekarang mengambil alih secara penuh, yang mana Strickland berniat membunuh Eddie untuk menghancurkan Codex. Tepat ketika Eddie terkena tembakan, saat itu juga Sadie memindahkan Venom ke tubuh Eddie yang ternyata sudah ia bawa. Eddie bertransformasi penuh menjadi Venom sehingga Sinopech langsung mengetahui mereka. Sin tewas ketika melindungi Venom. Di tengah kekacauan itu, Venom menyuruh Dr. Pain melepas semua simbiot. Dengan begitu para simbiot bekerja sama dengan orang-orang untuk melawan Sinopech. Pertarungan itu sampai ke permukaan sehingga Martin dan keluarganya bisa menyaksikan secara langsung. Eddie menghampiri mereka kemudian meyakinkan si anak bungsu kalau alien adalah teman baik Eddie. Di bawah, Strickland menembak Sinopech hingga menewaskan salah satu simbiot. Melihat itu, Sadie marah dan memberitahu kalau para simbiot ini berada di pihak mereka. Sinopech yang tadinya hancur kembali pulih seperti semula. Ia kemudian mengirim sinyal ke planet Klintar sehingga para Sinopech lain datang ke tempat itu. Para simbiot tewas demi melindungi mereka. Eddie dan Venom berencana menghancurkan Sinopech di tumpukan bahan peledak. Akan tetapi, usaha itu masih saja gagal dan malah membuat Strickland dan salah satu pasukannya terluka parah. Eddie dan Venom kemudian mencoba cara lain. Ia bekerja sama dengan Sadie untuk memotong kepala Sinopech. Namun hal itu justru membuat Eddie tertangkap. Tepat ketika Eddie akan dicincang, Martin langsung datang menolongnya.
simbiot yang ada pada Sadie akhirnya tewas. Di sisi lain, Venom membawa Eddie yang terluka parah bersembunyi ke dalam bangkai helikopter. Di sini Venom mengatakan kalau ia sangat ingin melihat patung Liberty. Eddie pun berjanji kalau mereka akan pergi ke sana setelah semua ini berakhir. Sambil menyembuhkan luka di perut Eddie, Venom mengatakan kalau Sinopage tidak akan berhenti selama Codex masih ada. Mendengar itu, Eddie langsung paham. Eddie kemudian bertransformasi penuh menjadi Venom, lalu menggabungkan diri mereka kepada para Sinopage. Setelah itu, mereka menyeret para Sinopage ini ke tempat asam penghancur, yang artinya Venom dan Eddie akan mengorbankan diri. Demikian juga Strickland yang paham dengan maksud mereka. Namun, sesampainya di mesin penghancur, Venom malah melempar Eddie keluar. Venom tidak ingin Eddie ikut mati. Venom berpesan agar Eddie tidak melupakannya. Don't forget me. Saat itu juga, Strickland mengaktifkan mesin sehingga Venom dan Sinopage mulai hancur terkena cairan asam. Venom bahkan sempat menutup Eddie dengan pintu agar ia tidak terkena cipratan. Melihat pengorbanan Venom, Strickland tidak mau kalah. Ia juga berkorban dengan meledakkan tempat itu dengan granat. Dr. Payne menggunakan simbiot pink yang sebelumnya ia amankan. Dengan simbiot itu, ia bisa bergerak secepat kilat dan berhasil menyelamatkan Sadie dari ledakan. Di saat yang sama di planet Klintar, Null terlihat semakin terikat di penjara, yang menandakan bahwa Codex sudah hancur. Singkat cerita, Eddie tersadar di sebuah rumah sakit dan semua tuduhan atas dirinya telah dihapus. Eddie juga diminta untuk merahasiakan semua yang terjadi di area 51. Beberapa hari kemudian, Eddie terlihat sedang berada di kota New York. Sesekali ia teringat dengan kenangannya bersama Venom yang sudah setahun penuh bersama dengan dirinya. Eddie juga kerap mengunjungi patung Liberty seperti yang diinginkan Venom. Dengan begitu, ia bisa melepas rindu untuk mengenang sahabatnya itu. Pada scene kredit, Null berkata bahwa penguasa berbaju hitam akan datang menghancurkan dunia, yang artinya kemurkaan Null masih akan berlanjut, dan film pun selesai. Everyone